Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Ibu Ari ini akan menjelaskan materi tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata saha yashu sahwa, yang berarti lupa atau lalai. Jadi, sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abadah, kekurangan atau kelebihan jumlah rokaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rokaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat terakhir, sebelum salam dengan dua kali sujud. Namun, dalam kondisi tertentu, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Adapun bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Selanjutnya, hukum dan dalil sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang kita lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun, bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar disunahkan sujud sahwi. Di antaranya, hadis dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu dari kalian merasa ragu-ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujud telah menggenapkan sholatnya. Lalu, jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, sunnah abad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal, maka disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seorang menambah amalan sholat yang karena lupa, contohnya ia ruku 2 kali atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada waktu zuhur, maka disunahkan sujud sahwi. Yang keempat, memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya, misalnya membaca Al-Fatihah ketika ruku. Dan yang kelima, ragu jumlah rakaat. Contohnya, ketika ragu apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah 3 rakaat, lalu menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Selanjutnya, tata cara sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam dan ada juga yang dilakukan sebelumnya. Jika sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, kalau kita lupa mengerjakan sunnah abadah dan teringat sebelum salam. Dan jika sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, kalau kita terdapat penambahan jumlah rakaat sholat dan terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Nah, itulah perbedaan sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam. Agar bisa lebih jelas lagi, mari disaksikan video berikut ini. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah selesai bacaan tahiyat akhir dan sebelum salam. Hukum sujud sahwi adalah sunat. Teruskan solat seperti biasa sehingga tahiyat akhir. Selesaikan bacaan tahiyat akhir. Kemudian sebelum memberi salam, lakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Bacaan dalam sujud adalah Subhana man la yanamu wa la yashu, yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Selesai sujud sahwi, berilah salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi.
itulah video dari tata cara sujud sahwi. Semoga dari video ini kita bisa menerapkan sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa hikmah dari sujud sahwi? Hikmah yang pertama, kita memperoleh kepuasan batin sehubungan dengan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, kita merasa lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa memperoleh bimbingannya. Hikmah yang ketiga, kita memperoleh tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksaannya. Nah, itu saja dari Ibu. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.